Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Asing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari Travo dan juga SMPS ya. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari Travo dan juga SMPS, silahkan bisa kalian simak aja video ini ya. Siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian. Siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menambah wawasan kalian tentunya ya. Dan bagi kalian yang sudah lebih tahu atau lebih senior, silahkan bisa kalian koreksi aja nanti di kolom komentar ya, apa-apa saja yang saya katakan di video kali ini ya, karena saya juga masih pemula, masih belajar juga ya. Saya hanya sharing apa yang saya tahu. Nah, jadi sesuai judul ya, kira-kira sih apa kelebihan dan kekurangan dari Travo dan juga SMPS, dan kira-kira mana sih yang lebih cocok kita pilih untuk power supply audio kita ya, power supply audio yang kita miliki, kira-kira mana yang lebih baik kita pilih. Nah, jadi silakan bisa kalian simak aja ya. Nah, untuk yang pertama saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari Travo ya. Nah, Travo sendiri itu ada dua macamnya ya, yaitu Travo kotak dan juga Travo donat. Namun itu sama aja ya antara Travo kotak dan Travo donat. Mungkin untuk next videonya saya akan membuatkan videonya juga ya, kelebihan dari Travo kotak dan Travo donat. Nah, untuk yang pertama saya akan menyebutkan kelebihan Travo terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang kelebihan yang pertama dari Travo adalah lebih awet ya, lebih awet. Travo itu bisa dibilang komponen yang awet ya, karena untuk Travo ini hanya terdiri dari gulungan kawat email ya, yaitu gulungan primer dan sekunder. Maka untuk Travo ini itu jarang sekali rusak ya, jarang sekali rusak. Kalau rusak pun itu ada sebabnya ya, mungkin kita salah dalam menginstalasi ya. Untuk kelebihan yang kedua dari Travo adalah gampang diperbaiki jika rusak. Ini juga sudah pasti ya, karena Travo ini itu memiliki komponen yang sangat sederhana ya, yaitu cuman terdiri dari dua gulungan kawat email, yaitu gulungan primer dan juga sekunder. Jadi otomatis kalau rusak itu gampang untuk diperbaiki ya. Nah, untuk kelebihan selanjutnya dari Travo adalah tidak banyak komponen. Nah, ini juga sudah saya bilang tadi ya, karena Travo ini cuma memiliki dua gulungan kawat email ya, yaitu primer dan sekunder. Jadi bisa dibilang Travo ini rangkaiannya itu lebih sederhana ya, tidak banyak komponen ya. Nah, itulah tiga kelebihan Travo ya. Yang pertama adalah lebih awet, kemudian yang kedua gampang diperbaiki, kemudian yang ketiga adalah tidak banyak komponen atau rangkaiannya itu lebih sederhana. Dan untuk yang selanjutnya saya akan menyebutkan kekurangan dari Travo. Kira-kira apa sih kekurangannya? Untuk kekurangan yang pertama adalah lebih mahal. Nah, ini juga sudah pasti ya, mungkin dari kalian ada yang sudah biasa merakit sebuah power mungkin sudah tahu lah ya, kalau untuk harga Travo ini memang mahal ya, baik itu di toko online ataupun juga di toko elektronik ya. Nah, untuk Travo ini memang terkenal mahalnya ya, terkenal mahalnya. Untuk kekurangan selanjutnya adalah lebih berat. Ini juga sudah pasti ya, karena untuk Travo ini komponennya itu terdiri dari gulungan kawat ya, gulungan kawat. Kemudian juga kalau Travo kotak itu juga ada besinya yang otomatis itu akan berimbas ke bobotnya yang lebih berat. Kalau untuk Travo ini memang kekurangannya itu lebih berat ya. Untuk kekurangan yang selanjutnya adalah tegangan kurang stabil. Ini saya juga nggak tahu ya, saya juga hanya dengar-dengar kalau tegangan Travo itu kurang stabil. Yang dimaksud dengan tegangan yang kurang stabil itu kalau kata orang ya, kalau kata orang yang sudah pernah mengalami ya, misalkan tegangan dari PLN itu drop, maka untuk output keluaran Travo itu juga ikut drop ya, atau ikut turun. Jadi bisa dibilang untuk tegangan Travo itu kurang stabil ya. Jadi kalau tegangan inputnya itu turun, maka tegangan output dari si Travo ini juga akan ikut turun. Nah, itulah yang dimaksud tegangan Travo itu kurang stabil. Nah, untuk kekurangan selanjutnya adalah kurang bertenaga jika buat amplifier. Ini juga nggak tahu ya, fakta atau opini.
Yang jelas sekarang power pabrikan juga masih banyak yang menggunakan trafo ya. Ini juga saya nggak tahu ya, karena saya ini juga hanya dengar aja ya, belum pernah mengalami sendiri. Namun bagi mereka yang sudah pernah mengalami, mereka bilang kalau trafo itu kurang bertenaga ya kalau untuk power amplifier. Namun ini juga bisa jadi salah ya, karena di zaman sekarang ini masih banyak power build up atau pabrikan yang masih menggunakan trafo. Untuk kekurangan selanjutnya adalah perlu menambah dioda dan elko. Nah ini sudah pasti ya, ini masuk ke kekurangan karena kita akan sedikit ribet ya kalau kita merangkai sebuah power amplifier dengan menggunakan power supply trafo ya, karena kita perlu menambah komponen tambahan yaitu seperti dioda dan elko. Karena kalau nggak ditambah dioda dan elko maka tegangannya itu nggak stabil atau arusnya itu belum stabil ya. Oke, jadi itu yang beberapa kelebihan dan kekurangan dari trafo. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah SMPS atau adaptor. Kira-kira apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, untuk yang pertama saya akan menyebutkan kelebihan dari SMPS. Nah, untuk kelebihan yang pertama dari SMPS adalah lebih murah ya. Ini sudah pasti ya, kalian yang mungkin sudah berpengalaman atau biasa merakit sebuah power amplifier mungkin sudah tahu kalau SMPS ini harganya murah, baik itu di toko online ataupun juga di toko offline ya, atau di toko elektronik. Nah, untuk SMPS ini harganya lebih murah ya jika kita bandingkan dengan trafo. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya adalah lebih ringan. Ini juga sudah pasti ya, karena SMPS itu terdiri dari beberapa komponen kecil-kecil ya, berbeda dengan trafo yang terdiri dari gulungan kawat dan juga besi. Nah, untuk SMPS ini jelas bobotnya lebih ringan karena komponennya itu enggak gede-gede ya atau berat-berat yang berbobot berat ya, otomatis juga SMPS ini untuk bobotnya lebih ringan. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya adalah tegangan lebih stabil. Nah, ini kebalikan dari trafo ya. Kalau SMPS ini walaupun tegangan inputnya itu drop, maka untuk tegangan outputnya itu nggak akan drop ya, karena di sebuah SMPS itu sudah ada IC yang mengatur sistem dari sebuah SMPS itu sendiri ya. Jadi walaupun tegangan input untuk SMPS nya itu drop, maka untuk outputnya juga nggak akan drop atau tetap stabil. Untuk kelebihannya selanjutnya adalah lebih bertenaga jika buat power amplifier. Nah, ini juga banyak yang bilang ya kalau power amplifier yang menggunakan SMPS itu lebih bertenaga ya, khususnya untuk power untuk subwoofer ya. Terbukti juga sekarang untuk power pabrikan atau power build up banyak yang menggunakan SMPS ini sebagai power supply-nya ya. Oke, itulah kelebihan dari SMPS ya. Nah, untuk selanjutnya saya menyebutkan kekurangan dari SMPS. Kira-kira apa sih kekurangan dari SMPS atau adaptor? Nah, untuk kekurangan yang pertama adalah lebih banyak komponen atau lebih rumit untuk rangkaiannya ya untuk SMPS ya. Ini pasti ya, bisa kita lihat sendiri ya kalau untuk rangkaian dari SMPS itu sangat rumit atau banyak komponennya. Nah, untuk kekurangan yang selanjutnya adalah lebih gampang rusak. Nah, ini juga tergantung pemakaian. Kalau kita memakainya sesuai dengan spesifikasi si SMPS atau adaptor tersebut ya, maka akan awet-awet aja ya. Namun kalau kita memakainya nggak sesuai dengan spek dan mungkin kita ada kesalahan dalam instalasi, itu juga bisa gampang rusak ya untuk SMPS ini ya. Nah, untuk kekurangan selanjutnya adalah sulit diperbaiki jika rusak. Nah, ini kebalikan dari trafo, karena SMPS ini memiliki rangkaian yang banyak, rangkaian yang lebih rumit. Kalau kita bandingkan dengan trafo, maka akan lebih sulit diperbaiki ya kalau si SMPS atau adaptor ini rusak. Ini sudah pasti ya. Oke, jadi itu ya untuk kelebihan dan kekurangan dari SMPS dan juga trafo. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian tentang dunia audio ya. Nah, bagi kalian yang lebih tahu silahkan bisa koreksi atau menambahkan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.